eh, silahkan eh, pakai ya, silahkan buka Google Drive-nya, itu banyak sekali ininya. Nah, kita kan banyak banget nih. Saya jadi hanya singkat saja ya, maksud saya nanti untuk yang kan di pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang eh, coaching kliniknya itu adalah tentang eh, teori-teori penelitian ya. Nah, terus pertemuan kedua membahas tentang pengolahan data dan pertemuan ketiga membahas tentang pemanfaatan teknologi informasi. Teman-teman, eh saya sebenarnya sengaja mengundang Bu Prof. Yuli untuk penelitian kualitatif kemarin. Beberapa saat itu saya ke kantornya ke UNJ kebetulan. eh, nah, terus saya memang sengaja untuk yang penelitian kualitatif ya. Nanti mudah-mudahan kalau bisa di sini semuanya ikut ya. Saya berharap semuanya ikut walaupun bukan penelitian kualitatif karena memang kita belajar ke pakar itu lebih baik daripada belajar ke saya yang hanya tahu kulitnya saja gitu ya. Nah, jadi mudah-mudahan teman-teman bisa eh, ber eh, belajar dengan eh, nanti ya di eh, kuliah umum eh, metode kualitatif. Sini ada yang belum daftar? Banyak? Eh, saya boleh nggak minta di pertama ini kita melihat wajahnya. Terima kasih Risma, baru pengen ngomong. Naziatul, terima kasih. Yang lain boleh nggak? Nanti setelah, eh, karena saya pengen tahu benarnya kita hadir atau tidak. Jangan-jangan saya ngomong sendiri. Saya agak takut ngomong sendiri ya. Tadi anggap ya ini orang yang kurang sehat yang ngomongnya sendirian. Oke, jadi gini. eh Pertama prolognya dulu ya. Nah, kita punya mahasiswa kita itu ada 400 sekian. Eh Tunggu dulu. Itu ada 467 yang harus mengikuti skripsi ya 467. Maka bagaimanapun caranya saya punya sebenarnya saya tidak punya tanggung jawab untuk membimbing teman-teman kecuali yang bimbingan saya ya. Tapi secara moral saya punya beban untuk membantu prodi, untuk membantu teman-teman dalam hal coaching klinik ya. Itu hanya sebatas moral saja, tapi eh, tetap tanggung jawabnya ada pada pembimbing masing-masing. Saya hanya mencoba membantu, memberikan wawasan bagaimana eh, mudah-mudahan semua yang ada di sini itu punya niat untuk lulus cepat. September 2024 lulus bersama, lulus bareng gitu ya, lulus bareng 2024 ya. Itu moto kita. Oke? Lulus bareng 2024. Nah, itu yang mudah-mudahan itu terjadi. Nah, kita akan bahas secara singkat saja ya. Nanti eh, semuanya kenapa secara singkat? Karena semua di sini eh, ininya banyak ya. Maksud saya ada yang kualitatif, kuantitatif, ada yang analisis, ada yang pengembangan. Nah, teman-teman bisa melihat itu nanti di Google Drive-nya. Jadi sekarang saya hanya memberikan sekilas-sekilas saja. Karena tadinya ini rencananya mau dibagi per kelas ya. Tadinya, tapi ternyata yang berminat cuma 5 orang yang jadi ya sudahlah kita bikin coaching klinik dan eh, eh, jadinya ini saya sendiri yang mengelola gitu ya. Nggak apa-apa ya. Tadinya kan memang pusat kajian yang mengelola, tapi sekarang juga masih pakai pusat kajian, tapi eh, yang bertanggung jawab, yang mengisi materi hanya saya. Kemarin rencananya banyak ya. Nah, oke. Terus kita mulai dengan yang presensi dulu deh ya. Biar saya tahu mana sih chat ya. Oh ini. Biar saya tahu nanti siapa aja yang saya ingin kemarin kan yang ngisi cuma 5 orang sebenarnya ya. Yang pertama ngisi skripsinya apa aja gitu ya judulnya. Nah, sekarang kan banyak banget.
Nah, silahkan diisi ya presensinya. Udah keluar belum? Nah, Google Form-nya itu ya, di situ ada judulnya, terus ininya apa. Jadi minggu depan kita sudah jelas ininya ya, eh, pengolahan datanya bagaimana. Terus saya mohon dengan sangat, nanti tolong di tanggal 28 itu teman-teman ikut ya, Selasa ya. Selasa dari pagi ya sampai siang ikut kuliah umum eh, metode kualitatif. Kebetulan yang ngajar itu pakar banget banget pakar di bidang kualitatif. Profesor Yuli itu S2 dan S3-nya memang benar-benar kualitatif. Dan di Australia ya. S2 dan S3-nya di Australia. Jadi saya sengaja ke sana mudah-mudahan kemarin eh, saya ketemunya itu saya ngikut perkuliahan S3. Jadi dia ada eh, apa namanya? eh, camp gitulah ya. Camp kayak coaching klinik tapi camp gitu untuk mahasiswa S3 padahal saya belum mahasiswa S3 ya. Saya ikut saja terus jadi setelah itu memang eh, udah kuliah S3 belum Prof kan terus saya tunggu sampai selesai bubar terus saya minta tolong tolong dong mau mengisi kuliah umum di tempat saya di Unindra gitu. Alhamdulillah mau ya. Nah, itu kan mudah-mudahan alhamdulillah mau. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari sini gitu ya. Jadi menggali ilmu ya. Nah, oke. eh kita mulai udah diisi belum Google Form-nya? Saya sambil lihat ya. Formulir eh yang menjawab 6 orang ya, Restu, Nur Habibah, Bismillah mudah-mudahan lulus semua ya. Saya langsung ini aja, kualitatif 50%, kuantitatif 50%, kualitatif 37,5, pengembangan 11,1% dari 10 yang isi ya. Analisisnya kosong. Oke, berarti kita tidak membuka apa kita mulai dari kuantitatif dulu ya. Eh, saya akan meng-share eh, apa namanya dari sini aja deh. Oh ya, saya buka dulu ya yang kuantitatifnya. Materi ini dibuat oleh Bu Arfatin ya. Jadi udah kelihatan belum? Saya hanya sekilas saja nanti buka-bukanya ya. Karena kita ada 3 atau 4 yang akan kita bahas. 4. Tapi ini dipakai pada materi tahun kemarin. Kelihatan ya? Kelihatan, Kak. Oke. Nah, eh metode penelitian itu ada banyak ya. Cara ilmiah ya. Jadi cara ilmiah untuk tujuan kegiatan tertentu. Itu ada kuantitatif, kualitatif, dan pengembangan. Saya sendiri sekarang sedang menggeluti yang etno sama pengembangan nih. Saya menyukai etno dan pengembangan. Jadi untuk yang kuantitatif sebenarnya Bu Maya tuh jauh lebih jago daripada saya. Nah, oke, terus
ini kuantitatif, ada true eksperimen. Nanti semuanya modulnya boleh teman-teman download. Nanti saya berikan link Google Drive-nya ya. Termasuk pengolahan datanya ya. Buat minggu depan, jadi pengolahan datanya akan saya berikan di hari ini. Ada true eksperimen, ada kuasi eksperimen. Ada survei, ada expose facto, ada korelasi. eh Untuk kita menggunakan kuasi eksperimen. Kenapa kuasi eksperimen? Karena kita tidak bisa mengkontrol, ya tidak bisa mengkontrol eh, apa namanya sampelnya. Beda dengan true eksperimen. Kalau di laboratorium, dengan kelinci, dengan percobaan kimia, itu true eksperimen. Kita bisa melihat langsung praktik di labnya. Misalkan ada titrasi, ada titrasi asam basa, terus ada penggaraman, eh, ada penetapan kadar, itu true eksperimen. Nah, karena kita ambil, yang kita amati sampelnya adalah makhluk hidup yang dia punya keberagaman yang luar biasa, maka kita menggunakan kuasi eksperimen. Jadi teman-teman nanti eh, kalau yang mengambil eksperimen ya berarti kuasi eksperimen. Sedangkan survei itu ada dua, expose facto dan korelasi. Bedanya apa? Bedanya pada pengolahan datanya. Kalau expose facto itu pengolahan datanya, penanganan sampel data sampel. Bedanya kan kalau yang pertama eksperimen itu ada penanganan khusus ya. Ada penanganan khusus, mau itu eksperimen eh, apa namanya membandingkan ataupun tindakan action research ya, tetap dia ada tindakan khusus. Tapi kalau survei kan nggak cuma ngambil data doang. Bedanya kalau korelasi dia pengolahan datanya ya dia data korelasi. Tapi kalau export facto nanti pengolahan datanya dia seperti pengolahan data eksperimen. Contohnya export facto itu pada eh, contoh gaya belajar. Ya, misalkan gaya belajar kan ada tiga tuh. Ya, berarti bagaimana gaya belajar auditori, bagaimana gaya belajar visual, ada bagaimana Waalaikumsalam, gaya belajar kinestetik. Nah, eh, itu ada tiga, maka penanganan datanya pun dibagi tiga. Terhadap apa gitu, dibagi tiga. Nah, itu berarti itu yang membedakan korelasi dengan expose facto. Jadi nanti kalau saya terus terang saya kurang begitu. Ketika ada bimbingan saya yang mencoba mengambil expose facto, saya bilang tolong dong ganti jangan expose facto gitu ya. Karena saya agak khawatir dengan expose facto. Ketakutan pribadi saja sih sebenarnya ya. Nah, terus nanti teman-teman boleh apa namanya, takutnya saya kasihkan, teman-teman boleh bertanya langsung ya, atau berdiskusi langsung atau menyanggah langsung boleh ya. Nah, terus ini contoh judul eksperimen penelitian kuasi ya. Kayaknya kita udah bukan pada tahap ini karena semuanya udah punya judul kan ya, betul nggak? Iya, Pak. Nah, Sudah berarti ada. kita percepat saja ya. Semuanya kayaknya udah punya ini. Nah, terus ini korelasi ya. Terus ini permasalahan penelitian. Nah, yang paling pokok adalah pada permasalahan penelitian. Sebenarnya yang asik itu justru saya mau tanya dulu deh sebelum ke sini. Teman-teman semua eh, ada permasalahan nggak di apakah nanti kalau misalkan oh ternyata ini sudah tidak perlu dibahas, kita langsung lanjut ke yang lain. Di metodologi penelitian apakah kualitatif, kuantitatif atau pengembangan ada permasalahan nggak? Jadi kalau misalkan oh nggak ada Pak, ini kita udah tuntas Pak sebenarnya Pak, ngapain lagi dibahas? Nah berarti kita nggak bahas, kita ganti yang lain. Gimana? Itu itu penting tuh biar kita menghemat tenaga, menghemat waktu, menghemat pikiran. Ya, tunggu, saya stop screen dulu ya. Eh, jadi eh, nanti kita bahas ke yang lain nih. Kalau pertanyaan saya tadi satu, tolong di komen berikan respon ya. Apakah eh, apa namanya
apa ini namanya, deskripsi penelitian awal, deskripsi penelitian awal sudah tuntas atau perlu dibahas. Nah, silahkan lanjut. Jadi nanti maksud saya kalau ini udah tuntas, kita nanti biar nanti pengolahan datanya lebih lama atau kita yang lain lebih lama. Silahkan direspon tolong, biar nanti saya tahu apakah perlu dibahas atau sudah tuntas. Direspon di kolom chat ya. Jadi kalau perlu dibahas, saya bahas lagi yang tadi. Tapi kalau nggak perlu dibahas, ini semuanya ya. Semua ya. Mau pengembangan, mau apa namanya, analisis, mau dan sebagainya. Dan perlu, nah ini perlu, Agnia Safira sudah. Siapa lagi? Aulia perlu. Baru baru 4 orang yang merespon dari 30 orang. Oke, perlu ya. Oke, semua rata-rata eh, dari sekian banyak 2 yang sudah tidak perlu, yang lainnya perlu. Berarti kita lanjut ya. Tadi kita di kuantitatif. Oke, nah ini permasalahan dalam penelitian ya. Jadi ada penyimpangan antara ini, materi ini banyak. Nanti kita percepat saja. Eh, Materinya yang dibuat oleh Bu Arfatin banyak sekali. Nanti teman-teman bisa langsung baca di Google Drive-nya ya. Nanti saya akan share Google Drive-nya. Tapi apa namanya, nanti di akhir ya. Kalau sekarang di ini nanti terlalu cepat. Terdapat penyimpangan antara pengalaman dan kenyataan dan sebagainya. Intinya dari permasalahan ini ada gap yang terjadi. Semua penelitian itu berarti harus ada masalah. Jadi inti dari penelitian itu ada masalah, ya. Masalah itu bisa diambil dari, saya boleh coret-coret nggak? Bentar, saya siapkan ini dulu ya. Di sini saya bisa, sorry, oh, langsung ini ya. Di sini, nah, berarti yang pertama itu selalu ada masalah ya. Ada masalah. Masalah ini bisa eh, langsung ya, dapat dilihat atau terkonfirmasi ya. Terus yang kedua, dia bisa tersirat ya. Sebenarnya nggak ada masalah, tapi eh, apa namanya, eh, bisa jadi itu shortcut atau itu, nah itu di pengembangan biasanya. Biasa jadi itu shortcut atau itu memudahkan dalam bekerja. Sebenarnya nggak ada masalah, guru nggak, misalkan guru tidak ada masalah dengan cara mengajarnya yang ekspositori, terus siswa juga baik-baik saja, tiba-tiba, oh kita bisa loh menggunakan permainan, nah atau kita bisa loh, nah itu berarti ada masalah yang tersirat sebenarnya ya, itu bisa menjadi shortcut. Terus yang kedua, masalah itu bisa didapat, eh sorry, masalah itu bisa didapat dari data terbuka ya, dari eh apa namanya, eh berita ya, dari data terbuka, berita atau dari manapun yang selama itu bisa dikonfirmasi kebenarannya. Yang kedua itu ada solusi, solusi dari masyarakat ya.
atau khalayak atau umumnya bagaimana? Ya, misalkan oh si pakar A perlu eh, apa gitu ya, pakar B perlu apa dan seterusnya. Terus maka yang ketiga adalah solusi kamu bagaimana. Nah, ini state of the art-nya terlihat di sini. Jadi kalau di saya, di bimbingan saya itu dulu ya dan seterusnya sampai dengan sekarang, mungkin nanti kalau udah kepepet baru enggak, itu mewajibkan adanya eh, apa namanya? Saya lupa deh. Outline skripsi. Jadi outline-nya itu teori masalah dari mana, sumbernya bagaimana dan eh, eh, dari mana ininya. Nah, itu outline-nya itu nanti akan dijadikan sebagai eh, identifikasi masalah gitu ya. Jadi jelas tuh terukur identifikasi masalahnya ya, jelas. Oke, kita lanjut ya. Terus ini stop dulu tulisannya. Nah, ini hilang nggak? Oh, nggak hilang. Sorry, yang tadi itu ya. Sekarang saya karena tadi di catatan, terus nah bersihkan alt tabing bersihkan. Nah, ini kemarin saya dapat eh, panduan dari kampus ya. Nah, yang dipakai yang terbaru itu ya, buku panduan penulisan skripsi yang terbaru ya. Saya nggak tahu ini sudah terbaru atau enggak, tapi tadi dapat yang terbarunya ya. Jadi ikuti panduan yang terakhir. Nah, pendahuluan penyusunan latar belakang ya. Setiap penelitian yang akan dilakukan harus berangkat dari masalah ya. Nah, terus ini isi dari latar belakang. Dari dapat dalam menguraikan permasalahan penelitian dengan latar belakang sebaiknya dimulai dari variabel Y terus diikuti oleh variabel X. Jadi sebenarnya eh, ini sebaiknya ya, cuman kalau teman-teman punya gaya deduktif atau induktif dalam bercerita, nah itu boleh-boleh saja sebenarnya ya, tapi lebih baik memang dari masalah Y baru diikuti oleh variabel X. Jadi kutipannya adalah berfungsi untuk mempertajam atau memperkuat permasalahan. Ingat, teman-teman boleh mengutip buku, tapi kutipannya adalah bukan tentang teorinya, tapi tentang permasalahannya, tentang adanya suatu masalah yang itu perlu teman-teman teliti. Jadi kalau nggak ada masalah, ngapain diteliti? Intinya mah begitu. Nah, selebihnya ikutin aturan yang ada di dalam buku panduan. Terus contoh alur penyusunannya, penyusunan latar belakang misalkan eh, terkait dengan pendidikan secara umum ya dengan eh, apa namanya ya undang-undangnya atau payung hukumnya dan terus keterkaitannya dengan matematik dan seterusnya. Ini contoh pada pengaruh penggunaan metode inquiry terhadap kemampuan pemahaman konsep matematika. Ini contohnya ya. Terus lalu identifikasi masalahnya ya. Identifikasi masalah merupakan jembatan di latar belakang masalah. Jadi kalau di saya selalu bikin mahasiswa saya, bimbingan saya selalu membuat outline skripsi. Tujuannya adalah nanti di latar belakang itu sudah tersusun eh, polanya, sehingga eh, pola diambil dari mana saja, apa saja masalahnya itu sudah tersusun, tinggal dimasukkan itu sebagai identifikasi masalah. Jadi apa yang ada di identifikasi masalah harus ada di latar belakang masalah. Apa yang ada di latar belakang masalah harus teridentifikasi di identifikasi masalah. Makanya perlu outline skripsi gitu ya. Baru setelah itu teman-teman merumuskan permasalahannya. Nah, itu ada di nomor terakhir. Jadi solusi teman-teman itu adanya di nomor terakhir. Oke, terus batasan masalahnya nanti langsung saja sesuaikan dengan judulnya ya. Terus ini penyusunan masalahnya. Teman-teman, saya takut ngomong sendiri. Jadi kalau ada hal yang perlu dijeda atau ditanyakan atau didiskusikan, langsung saja ya. Tidak perlu menunggu sesi ya. Tidak perlu menunggu sesi tanya jawab. Terus
eh, ini contoh rumusan masalah pada kuasi eksperimen. Ya. Apakah terdapat pengaruh penerapan metode Ingery dan seterusnya? Ya. Alternatif keduanya, apakah kemampuan pemahaman konsep matematika siswa yang memperoleh pembelajaran dengan metode Ingery lebih baik daripada pembelajaran konvensional dan seterusnya? Ingat, pembandingnya itu harus jelas ya. Kalau konvensional, konvensionalnya apa? Ya, kenapa? Karena misalkan di sekolah tersebut sudah terbiasa dengan eh, eksperimen, maka itu menjadi konvensional bagi sekolahnya. Saya pernah pelatihan di sekolah yang agak lumayan ya. Terus eh, kita pelatihannya saya lupa waktu itu Pak Fauzi yang ngisi. eh kalau tentang apa gitu ya. Ternyata di sana sudah biasa hal tersebut gitu ya. Metode tersebut yang menurut menurut kami itu metode yang unik ya, yang bagus itu di Cibubur lokasinya tuh. Tapi Cibubur Depok ya. Nah, bagus, unik, Aljannah kalau nggak salah tuh. Ya. Terus luar biasa ya, maksud saya gitu ya. Di kami tuh, "Wah, udah materinya ini aja nih gitu ya. Ternyata di sana menjadi itu sudah biasa kami lakukan, Pak. Nah, ketika guru mengatakan seperti itu, maka itu menjadi konvensional begitu sekolah tersebut. Maka konvensional ini harus didefinisikan dengan jelas. Konvensionalnya apa? Tidak semata-mata misalkan konvensional itu adalah expository. Nggak begitu, nggak ya. Konvensionalnya misalkan orang kan biasanya oh konvensional itu expository. Nggak begitu. Konvensional itu adalah apa yang biasa dilakukan di sekolah. Ya. Kalau di sekolahnya udah canggih, konvensional mungkin yang canggih-canggih. Terus ini contoh rumusan masalahnya masih ya. Apakah terdapat pengaruh gaya kognitif dan sebagainya dan seterusnya. Saya mencoba untuk cepat sih. Terus kita lanjut ke, nah ini contoh rumusan masalah untuk penelitian survei korelasional. Apakah terdapat contohnya adalah pengaruh kemandirian belajar terhadap kemampuan pemahaman konsep matematika. Alternatif satunya, apakah terdapat pengaruh kemandirian belajar terhadap kemampuan pemahaman konsep matematika. Alternatif duanya, apakah terdapat hubungan positif kemandirian belajar terhadap kemampuan pemahaman konsep matematika. Alternatif ketiga, terus eh, judul kedua misalkan contoh pengaruh disposisi dan resiliensi matematis terhadap pemecahan masalah matematika siswa. Jadi contoh rumusan masalah pertamanya adalah apakah terdapat pengaruh disposisi dan resiliensi matematis secara bersama-sama terhadap permasalahan masalah matematika. Yang kedua, apakah terdapat pengaruh disposisi terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika. Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh resiliensi matematis terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika. Tunggu sebentar ya. Nah, ini masih di bab 1. Terus kita tujuan penelitiannya adalah misalkan penyusunan tujuan, berarti tujuan penelitian biasanya untuk mengetahui, menganalisis, atau bahkan menemukan sesuatu yang berkaitan dengan rumusan masalah. Ya. Dalam penelitian biasanya jumlah item tujuan penelitian harus sesuai dengan jumlah item rumusan masalahnya. Penyusunan kegunaan penelitian. Ya, biasanya terbagi dalam 2 bagian, yaitu secara teoritik dan secara praktik. Secara teoritis sendiri itu bagaimana kegunaan di bidang keilmuan itu sendiri dan berkaitan dengan variabel yang diteliti, seperti literatur, menambah literatur, referensi, dan penelitian lanjutan. Sedangkan untuk prakteknya biasanya dimanfaatkan oleh pihak tertentu, ya, misalkan bagi guru, bagi siswa, bagi eh, institusi, bagi peneliti, dan sebagainya. Nah, nah berikut adalah sistematika penulisan bab 2. Teman-teman, sekali lagi nanti teman-teman wajib ikut panduannya ya, panduan yang dibagikan oleh TU. Ini adalah contohnya saja, tapi
panduan bakunya itu ada pada panduan yang ada di TU ya. Landasan teorinya, ingat, landasan teori itu bukan tentang kumpulan teori. Ini hal penting yang perlu teman-teman ingat. Bahwasanya landasan teori itu bukan kumpulan teori teman-teman ambil, jadi satukan, terus itu dijadikan sebagai landasan teori. Tidak seperti itu. Karena landasan teori itu berarti adalah teori apa yang melandasi dari ide-ide teman-teman. Ya, teori apa yang melandasi ide dari penelitian yang Anda lakukan, ya, eh, kira-kira diperkuat oleh teori apa. Jadi penelitian itu prinsipnya pertama dia memperkuat penelitian sebelumnya, yang kedua dia menolak penelitian sebelumnya, yang ketiga dia menemukan penelitian baru yang belum pernah diteliti oleh orang lain, ya. Tapi kan tahap kita adalah tahap yang apa namanya menerima atau menolak penelitian yang sudah ada gitu ya. Kebanyakan sih menerima ya. Nah, memperkuat ya. Maka eh, landasan teori itu berarti teori apa yang melandasi dari teman-teman ide dari yang Anda lakukan, Anda teliti. Contoh gini, maka tidak boleh misalkan landasan teori tentang misalkan pemahaman konsep. Terus Anda bikin tuh siapa aja yang mengungkapkan pemahaman konsep. Misalkan ada lima orang yang Anda si A bla 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 bla, si B bla 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 bla, si C bla 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 bla, si D bla 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 bla, si E bla 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 bla. Terus Anda langsung lakukan itu adalah teori dari pemahaman konsep. Nah, bukan seperti itu. Makanya disebut dengan hakikat. Berarti konsep utamanya adalah eh, ide Anda didukung oleh teori apa, lalu ide Anda lagi didukung oleh teori apa, ide Anda lagi didukung oleh teori apa, baru Anda simpulkan. Ya, Anda simpulkan. Kenapa disebut simpulkan? Simpulkan itu berarti kan membuat simpul yang memperkuat hal di temali, ya, berarti memperkuat ide Anda tersebut. Nah, itu yang harus Anda lakukan. Bukan mengumpulkan beberapa teori, tapi Anda punya ide, didukung oleh teori A, Anda punya ide lagi didukung oleh teori B, Anda punya ide lagi didukung oleh teori C, dan Anda simpulkan. Ya, itu yang paling penting dari konsep landasan teori. Nah, terus eh, aturannya itu silahkan ikuti dari aturannya apa namanya ikuti dari buku panduan yang ada di skripsi ya, di buku skripsi yang ada di TU ya, aturan penulisannya ya. Jadi dimulai dari teori variabel Y, terus dilanjutkan dengan teori variabel X ya, atau alternatif solusinya. Jadi bagaimana cara menulis kutipannya, bagaimana cara itu ikutin saja lah buku panduannya. Tapi ini landasan teorinya mendasari seperti ini. Lalu Anda membuat simpulan terakhirnya. Ya, oke, lanjut. Ini contoh alur penyusunan landasan teori untuk judul pengaruh penggunaan metode inquiry terhadap kemampuan pemahaman konsep matematika. Pertama adalah hakikat kemampuan pemahaman konsep matematika, pengertian pemahaman konsep, pengertian matematika, kemampuan pemahaman konsep matematika, dan indikator kemampuan pemahaman konsep matematika. Di akhir selalu ada indikatornya. Jadi teman-teman, bab 3 itu harus ada teorinya di bab 2. Misalkan Anda pengen bikin kisi-kisi tentang pemahaman konsep, maka pemahaman konsep dari versi siapa? Ya, dari teorinya siapa nih ya? Teorinya siapa itu harus masuk di dalam eh, bab 2 teorinya siapanya. Baru nanti dijabarkan indikatornya, kisi-kisinya. Nah, itu ada di bab 3. Tapi teorinya tetap harus dimasukkan di bab 2. Maka fokuslah di bab 2 pada teori yang akan Anda ambil.
Jadi tidak usah banyak teori terus Anda pakai satu teori yang dikit. Ya, misalkan satu teori tapi ternyata di bab 2-nya itu cuma dikit, jangan seperti itu. Fokus aja pada teori yang Anda ambil ya. Tebal itu tidak mesti baik ya. Jadi yang terbaik itu adalah yang lulus, yang selesai, oke? Nah, terus berikutnya juga hakikat metode inquiry. Ya. Tadi kan yang pertama adalah pemahaman konsep, terus hakikat metode inquiry, metode pembelajaran itu apa, metode inquiry apa, konvensionalnya yang bagaimana, terus perbandingannya bagaimana, dan seterusnya. Di terakhir itu hasil penelitian yang relevan. Sekali lagi ini sesuaikan dengan yang ada dalam buku panduan yang terbaru ya. Apakah hasil penelitian yang relevan ini akan dimasukkan atau tidak? Kalau saya sendiri, saya lebih menyenangi hasil penelitian yang relevan itu dimasukkan di bab 4 sebagai eh, bahan untuk berdiskusi dalam pembahasan. Ya, oh misalkan, oh saya melakukan penelitian A, B, dan hasilnya adalah begini. Oh ternyata sesuai dengan penelitian orang, ya didukung oleh penelitian orang yang ternyata hasilnya serupa atau mirip. Nah itu enak banget. Jadi kalau dibahas lagi di bab 4 ya. Terus berikutnya adalah kerangka berpikir. Ya. Ingat, banyak banget yang nulis kerangka berpikir itu sampai 2 halaman, 3 halaman. Ya, teman-teman kerangka itu kalau di eh, lab biologi ya, di lab SMA tuh SD dan sebagainya, kerangka itu kan hanya tulang belulang ya, nggak ada dagingnya. Maksud saya nggak gemuk gitu ya, ya kerangka aja. Jadi jangan kerangka itu banyak banget, jangan. Sampai 2 halaman, 3 halaman ya sesuai dengan konsep kerangka saja kerangka berpikirnya maka pastikan merupakan model konseptual tentang bagaimana teori tersebut berhubungan dengan berbagai faktor ya yang telah diidentifikasikan sebagai masalah yang penting. Nah, ini konsepnya udah ikutin aja alur ini ya. Dalam kerangka berpikir, peneliti perlu menghubungkan, mengkaitkan antara variabel atau fenomena, terus mendeskripsikan variabel terikat Y, variabel bersifat X, terus mengkaitkan antara variabelnya lah, terus hipotesisnya bagaimana. Nah, hipotesis penelitian, jadi hipotesis merupakan jawaban sementara dari sebuah masalah, jadi yang Anda bahas gitu ya dalam penelitian. Bentuknya adalah pernyataan. Contoh misalkan pada penggunaan metode inquiry, ya, maka hipotesisnya adalah terdapat pengaruh penerapan dan seterusnya, ya. Atau boleh juga dengan narasi yang kemampuan pemahaman konsep matematika yang memperoleh pembelajaran dengan metode inquiry lebih baik daripada pembelajaran konvensional. Itu boleh. Atau kalau saya sih lebih senang yang alternatif satu, lebih sederhana ya. Terus, dan seterusnya ya. Nah, ini contohnya, nanti silakan teman-teman baca di eh, apa Google Drive-nya. Nanti akan saya share Google Drive-nya. Terus, ini sistematika ini penulisannya keliru ya. Tidak ada garis vertikal ya, yang ada garis horizontal untuk header dan penutup itu aja. Tapi untuk pertama atau bagaimana bentuk penulisannya eh, ini bisa diambil. Sama penulisan tabelnya juga nggak 31 tapi udah berlanjut ya 3 dan seterusnya mengikuti tidak terkungkung oleh bab, tapi berlanjut terus sequential terus. Nah, eh, semua bentuknya nanti mengikuti dari panduan yang sudah diterbitkan baru ya, buku panduan baru. Saya dapat kemarin pas rapat ya. Terus, nah ini desain penelitiannya untuk posisi eksperimen satu faktor ya. Terus ini untuk mengetahui peningkatannya ya dan seterusnya. Teman-teman boleh nanti langsung cut ya dalam ketika ada pertanyaan ya atau ketika ada yang ingin dibahas. Terus ini sistematika penulisan bab 3 untuk expose faktor ya. Faktor pertama untuk satu faktor untuk 2 kategori, satu faktor 3 kategori, satu faktor 4 kategori. Terus ini untuk korelasi 2 variabel ya. Terus untuk korelasi 3 variabel. Nah ini bentuknya seperti ini desain penelitiannya. Nah terus
Langkah-langkah penelitiannya adalah umumnya meliputi tahap persiapan, pelaksanaan, dan tahap akhir. Ingat, harus ada teorinya, misalkan tadi teori pemahaman konsep dengan teorinya siapa gitu ya, dan seterusnya. Nah, harus ada teorinya itu harus ada di bab 2. Baru nanti indikator dan kisi-kisinya ada di bab 3. Nah, terus berikutnya kita lanjut ya. Sorry. Nah, populasi ya. Jadi populasi adalah keseluruhan subjek penelitian yang memiliki kuantitas, jumlah, dan karakter tersebut, sifat tertentu. Populasi target adalah eh, apa namanya, yang misalkan dia dari sekian banyak siswa SMA Indraprasta, SMP Indraprasta, ternyata kita mau mengambil targetnya adalah di siswa SMP kelas 10, misalkan gitu ya. Nah, terjangkaunya berarti siswa eh, apa namanya, kelas berapanya tadi ya. Oke, terus kita lanjut sampelnya. Nah, bagian dari populasi yang dianggap mewakili atau representatif adalah faktor yang mempengaruhi pemilihan sampel agar representatif. Contoh tingkat homogenitas, keandalan, kebutuhan analisis, teknik sampling, dan sebagainya. Ya. Nah, contoh misalkan, jadi tidak boleh terlalu jomplang. Misalkan kalau zaman dulu tuh ada sekolah, ada kelas akselerasi ya. Di zaman dulu tuh ada pernah bikin sekolah kelas akselerasi. Terus itu sebagai kelas eksperimennya, terus kelas kontrolnya kelas yang biasa. Itu nggak boleh karena terlalu tidak homogen ya. Akselerasi kan tentu anak-anak yang cerdas. Tapi ya sesuaikan saja dengan kondisi yang sama gitu, dengan tingkat homogenitasnya sama. Terus kita lanjut. Ini eh, beberapa variabel penelitian ya. Jenis variabel yang digunakan adalah variabel independen X dan variabel terikat Y-nya. Ya. Contohnya motivasi belajar dan sebagainya ya. Terus sumber data ya. Ini datanya diperoleh dari mana ya. Terus ada teknik pengumpulan datanya ya. Misalkan tentang aspek kognitif atau aspek afektif dan sebagainya. Jadi kalau kognitif berarti menggunakan tes, ya. Kalau afektif berarti menggunakan angket. Terus ini instrumennya, ya. Untuk penelitian kuasi eksperimen, survei ex post, survei klausional, maka perlu ada definisi konseptual, definisi operasional, kisi-kisi instrumen, dan validasi instrumen untuk tiap variabel yang diteliti. Ingat, kisi-kisi instrumen itu saya selalu menekankan harus ada teorinya di bab 2. Anda menggunakan teori apa? Nah, teorinya itu harus dibahas di bab 2. Ya. Nah, ini ternyata dibahas ini ya. Dari sintetis yang ada di dalam landasan teori di bab 2. Ya. Terus definisi operasional merupakan petunjuk tentang bagaimana suatu variabel diukur. Ya. Biasanya berisi indikator-indikator yang akan digunakan dalam mengukur variabel yang diteliti. Ya. Misalkan tes yang akan digunakan berupa esai, 10 soal, atau berupa angket, misalkan 40 item. Teman-teman, kemarin ada yang menjadikan saya eh, apa namanya, uji pakar ya, uji pakar. Terus di situ ada eh, pemahaman konsep tapi pilihan ganda gitu ya. Nah, sebenarnya itu saya agak rancu juga ya. Eh, Kok bisa di pilihan ganda? Padahal kita ingin melihat bagaimana eh, dia paham konsepnya seberapa banyak, berapa ini. Nah, tapi ternyata kok di pilihan ganda. Terus bagaimana dengan apa namanya, kriteria penilaiannya dan seterusnya, rubrik penilaiannya bagaimana. Tapi selama ada teori, ya buat saya nggak masalah. Yang penting ada teorinya, misalkan oh boleh loh pilihan ganda, teorinya teori si A, oke aja. Tapi selama nggak ada teorinya, tolong disesuaikan dengan teori yang ada gitu ya. Jadi selama Anda membuat instrumen,
tolong eh, lihat teorinya itu mengatakan apa, ya. Kalau di teorinya itu mengatakan berjenjang, maka sudah tentu tidak bisa menggunakan pilihan ganda. Harus esai, harus ada rubrik penilaian. Tapi kalau teorinya boleh ya nggak masalah. Ya, jadi untuk memperkuat teman-teman membuat instrumen, ya sesuaikan dengan teorinya. Misalkan teorinya Polya bagaimana, teorinya eh, si A bagaimana dan sebagainya. Ya. Terus ini adalah kisi-kisi instrumen ya. Kalau sekarang bukan KIKD berarti ya. Yang jelas mah harus ada taksonomi belumnya. Karena KIKD kan ini udah nggak berlaku ya. Eh, Sekarang lihat yang eh, kurikulum merdekanya ya. Nah, terus kita lanjut. Ini sudah validasi instrumen ya. Nah, teman-teman, validasi instrumen itu ada validasi isi dan validasi empirik ya. Ini teman-teman harus bisa memahami nih. Ada validasi isi, ada validasi empirik. Validasi isi itu dilakukan oleh ahli. Misalkan eh, soal matematik ya. Terus validasi empiriknya itu juga validasi isi, validasi konten itu juga persoal. Dilihat dari bahasanya bagaimana, sesuai nggak dengan kurikulumnya, dilihat tuh satu-satu. Nah, terus ada teorinya, ya itu ada teorinya, teori validasi eh, isi, validasi konten. Nah, per soal, per butir soal ya, bukan seluruh secara keseluruhan, tapi per butir soal. Kesesuaian dengan ejaan bahasanya, apa namanya, kalau sekarang bukan EYD ya. Nah, terus dan seterusnya. Nah, itu eh, disebut dengan validasi isi, validasi konten. Ada juga validasi empirik yang teman-teman nanti ke kelas. Nah, konsepnya validasi empirik itu tidak boleh pada eh, target eh, apa namanya populasi yang sama gitu, yang teman-teman eksperimen. Berarti kan harusnya dipersiapkan di luar sekolah tersebut, tapi di sekolah yang lain. Tapi nanti ada triknya ya. Triknya saya tidak mau dibahas di sini karena ini direkam di Ibu Maya. Nah, harusnya begitu. Jadi sudah siap eh, apa namanya sudah siap instrumennya, baru teman-teman validasi empirik apa sudah valid, baru teman-teman melakukan percobaan eksperimen ataupun apapun survei ya, instrumen tersebut bisa digunakan dalam bentuk penelitian. Nah, pertanyaannya, jadi yang harus diambil yang mana? Empirika atau kontenkah? Atau validasi isi? Ada yang mau jawab? Halo, nggak ada yang mau jawab? Sorry. Nah, kalau bisa kedua-duanya ya. Kalau bisa kedua-duanya. Kalau nggak bisa, pilih salah satu. Nah, kalau saya cenderung, bukan kalau saya ya. Kalau saya cenderung validasi konten. Tapi di kita, budayanya itu validasi empirik. Di pendidikan matematik, budayanya masih validasi empirik. Dengan data disebar ke sekolah ya. Nah, untuk amannya, ya, untuk amannya, teman-teman silakan masukkan teorinya, teori validasinya dimasukkan. Ya, biar nanti kalau ada pertanyaan, kenapa validasi konten gitu ya, kenapa validasi isi, padahal ini kan harusnya empirik. Nah, teman-teman bisa punya argumen, Pak, ini ada teorinya. Teorinya menyatakan validasinya boleh validasi isi. Ya, kira-kira gitu ya. Karena budaya di kita untuk validasi isi itu baru dimulai setahun, tahun 2 tahun ini. Sebelumnya itu semuanya validasi empirik. Ya, jadi masih masih apa namanya
Oke. Masih belum belum terbiasa. Oke, terus kita lanjut. Ini adalah korelasi uji validitasnya ya. Untuk yang empiriknya ya nanti lihat teorinya saja ya. Ini juga realitas dan pembandingnya. Terus ini ada tingkat kesukarannya. Ini pembandingnya. Nanti silakan dibaca biar cepat. Ini analisis statistiknya untuk yang dua variabel ya. Uji Lilliefors atau uji Chi kuadrat ya. Dan seterusnya. Nanti kita akan praktekkan di minggu depan. Terus ini uji hipotesisnya ya, uji T dan seterusnya. Nah, terus ini teknik analisis data kuantitatif dan survei korelasional dan ini uji dua pihak ya. Terus uji satu pihak. Nah, ini tabel-tabelnya nanti ada silahkan. Nah, ini quote dari yang diberikan oleh Bu Arpatin ya. Hidup ini bagai skripsi, banyak bab dan revisi yang harus dilewati, tapi tak akan selalu berakhir indah bagi yang pantang menyerah. Asik. Oke, untuk yang ini, ada yang mau didiskusikan tidak? Kalau saya, skripsi itu adalah, skripsi yang terbaik adalah skripsi yang selesai. Ya, skripsi yang terbaik adalah skripsi yang selesai. Kalau nggak selesai, biar sebagus apapun isinya, bukan yang terbaik. Oke, ada yang mau dibahas? Cukup? Alhamdulillah. Ini menyimak tapi kan ya. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut yang berikutnya. Karena ini banyak. Untuk yang kualitatif nggak saya bahas, karena nanti akan dibahas pada, biar pakarnya saja, profesornya saja yang membahas ya nanti di tanggal 18 ya. Oke, itu gratis kok ya. Itu gratis, tidak perlu bayar. Teman-teman hanya mengikuti, kecuali kalau teman-teman pengen punya kenang-kenangan sertifikat, baru teman-teman bayar 20.000. Kalau nggak perlu. Kan kita butuh ilmunya, bukan butuh sertifikatnya ya. Materinya nanti akan tetap dibagikan. Nggak usah khawatir ya. Mau bayar, mau enggak, materinya akan diberikan di ruang grup WA. Kalau daftar. Oke? Materi yang besok tuh yang tanggal 8, 2, tanggal 28 ya, akan diberikan di grup WA peserta. Jadi tidak ada bayar pun tidak masalah. Materinya tetap akan dikasih. Ya, kecuali kalau pengen punya kadang-kadang saya pengen punya sertifikat nih Pak, ya baru boleh, baru bayar 20.000. Tapi kalau enggak masalah. Oke? Yang penting ilmunya teman-teman bisa ambil. Nah, mudah-mudahan kayaknya itu daging semua isinya ya. Terus kita akan masuk ke, oh iya, kita masuk ke pengembangan. Tadi saya udah buka mana ya? Teman-teman ini nanti di Google Drive agak lengkap kok ya, nggak usah khawatir ya. Oke, saya akan share. eh, Biar saya tahu responnya, tolong dong ketik angka 2 di kolom chat. Masih respon nggak sih sama saya? Ya, silakan.
2 orang, 3 orang, 4 orang respon, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Yang mau 14. Mana itunya mana tadi? apaan? Jawabannya. Habis. Terus, ayo responnya baru sedikit nih ya. Oh, 1 malah ya. Eh, Yusuf. Oke, Alhamdulillah yang respon berarti masih on ya. Ada lumayan lah ya. Untuk tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30. Wah, Alhamdulillah. Dari peserta kita berapa nih? Dari 33. Alhamdulillah. Oke, terus kita akan masuk ke pengembangan ya. Ingat konsep tema kita adalah lulus bareng 2024. Skripsi terbaik adalah skripsi yang selesai. Oke, itu moto kita ya. Lulus bareng 2024. Jangan mundur ya, 2024 September ya. Jangan 2024 Desember ya, 2024 September. Oke, penelitian pengembangan dalam skripsi ini dasar hukumnya ya. KKNI-nya. Jadi skripsi itu goalnya cuman mampu mengaplikasikan bidang karyanya dengan manfaat ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni pada bidang dalam penyelesaiannya pada bidangnya ya. Dan dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi. Sebenarnya kita tidak sampai kepada menemukan atau membuat meng-create ya, tapi mengaplikasikan sudah cukup sebenarnya di skripsi ya, pengembangan itu. Terus kalau Permendikbud mampu menerapkan pemikiran logis kritis, sistematis, dan inovatif ya. Jadi goal setnya skripsi sebenarnya nggak terlalu berat ya. Hanya mengaplikasikan bidang keahlian. Terus ini beberapa sisi terkait dulu ya yang saya rangkum ya. Ada monopoli, ada pengembangan animasi stop motion, ada ular tangga, ada etnomatematika, ya desain pembelajarannya, tapi ya bukan eksplorasinya ya. Ada pengembangan komik, ada dan seterusnya ya. Video scribe, Sparkle, dan seterusnya. Ini ada, nah silahkan nanti dibaca ya. Banyak banget. Intinya mah, penelitian pengembangan buat saya mengasihkan ya. Karena eh, kalau yang lain itu eh, sebenarnya semua punya solusi ya. Tapi yang solusi benar-benar nyata bisa diterapkan dan langsung dipraktikkan ya pengembangan. Itu maksudnya, ada wujudnya ya, ada wujud dari eh, medianya gitu ya. Nah, penelitian pengembangan itu luar biasa. Itu sebenarnya ada pengembangannya juga, ada eksperimennya juga di akhir ya. Penelitian eksperimen itu bagian dari penelitian pengembangan. Kalau dia mengembangkan sesuatu, nanti dia harus eksperimen ke kelas, ke sekolah ya. Berarti termasuk eksperimennya juga. Tapi nanti karena kita adalah S1, maka kita sederhanakan nanti ya. Jadi harus mengikuti tren perkembangan kekinian dari keilmuan kependidikan, ya. Terus mengikuti tren perkembangan teknologi, ya itu TIPEC, ya. Jadi teknologi, pedagogical, and content knowledge-nya harus jelas, ya. Terus memadukan budaya, teknologi, pembelajaran, terus ada pembaruan dari media, perangkat dan perangkat pembelajaran yang sudah ada. Nah, ini definisi dan terminologinya nanti silahkan eh, dicari ya. Yang Indonesia ya dua ini, Didactical Design Research, jadi ini Bandung ya, Profesor Bandung. Ini Profesor Jakarta di Departemen UNJ. Ya. Yang lain, tapi dia tetap mengacu kepada yang di atas ya.
Terus latar belakangnya bagi penelitian desain pengembangan adalah perlu adanya educational and institutional product yang inovatif dan berkualitas. Yang kedua adalah memperkecil gap pada pendidikan dengan isu yang berkembang serta menciptakan kebutuhan untuk penelitian baru, ya, yang langsung kepada problem praktis dan solusinya tentunya, ya, dan pengembangan yang langsung dapat diterapkan. Itu menurut saya luar biasanya pengembangan itu karena langsung memberikan solusi yang praktisnya, langsung solutif pada aplikasinya. Langsung aplikatif pada pengembangan yang berdasarkan pada permasalahan pendidikan. Dan menjawab pertanyaan bagaimana merancang dan mengembangkan suatu produk pendidikan yang inovatif dan berkualitas. Jadi, ada permasalahan pendidikan, ya, latar belakangnya itu gitu. Ada permasalahan pendidikan dan bagaimana cara merancang dan mengembangkan suatu solusi yang efektif. Itu latar belakang penelitian desain pengembangan seperti itu. Jadi ada permasalahan, lalu bagaimana merancang dan mengembangkan suatu solusi yang efektifnya. Semua pasti latar belakangnya oleh permasalahan pendidikan. Baik itu dia adalah permasalahan yang bisa dilihat dengan indera, atau benar-benar confirm, ya, bisa dikonfirmasi, atau permasalahan yang tidak bisa dikonfirmasi, atau sebenarnya dia tidak ada masalah tapi kita bisa membuat solusi yang bisa mempercepat, memudahkan. Nah, itu asiknya dari pengembangan. Kegiatan penelitiannya meliputi pengembangan, ada 2 kegiatan utama, yaitu mengembangkan prototipe suatu produk, ya. Bisa nggak mesti harus keluarnya itu adalah media pembelajaran, nggak, ya, itu salah satunya saja. Desain pembelajaran juga merupakan pengembangan, ya. Misalkan kamu mendesain kelas, itu juga pengembangan. Tapi belum pernah ada tuh penelitian pengembangan yang tentang desain kelas. Selalu aja menghasilkan media. Menciptakan prinsip suatu produk serta bagaimana mengevaluasi produk tersebut. Jadi intinya cuma 2, mengembangkan prototipe suatu produk dan menciptakan prinsip untuk evaluasi produk. Dan wajib ada 2 produknya, ya. Harus ada perangkat pembelajarannya, baik itu desain pembelajaran, dan harus ada desain instruksionalnya, langkah-langkah untuk melaksanakan media tersebut bagaimana. Karakter dari pengembangan. Yang pertama, merancang atau mengembangkan suatu media, ya. Terus meningkatkan praktek pendidikan yang berkontribusi pada keilmuan atau mengembangkan suatu teori. Terus yang kedua, menghasilkan produk, prinsip-prinsip perancangan dan teori. Yang ketiga adalah interdisiplin. Dia bukan hanya pengembangan, dia juga harus ada kuantitatifnya dan harus ada kualitatifnya. Tapi di sini saya tambahkan tentatif untuk kita, ya, untuk S1, ya. Makanya saya tidak mewajibkan misalkan ADI itu harus sampai evaluasi, tidak. Biasanya saya cuma sampai design development. Ya, implementasi evaluasinya kalau saya kesampingkan boleh. Karena itu berarti melakukan penelitian eksperimen, ya. Maka kalau saya sampai boleh mencukupkan hanya sampai, bukan berarti ya sampai evaluasi nggak boleh, tapi boleh mencukupkan hanya sampai development. Terus menggunakan pendekatan evolusionary, yaitu evaluasi formatif, ya. Nah, terus contoh produknya adalah kurikulum, SAP, LKS, buku, modul, komik, model pembelajaran, multimedia, petunjuk praktikum, instrumen evaluasi, dan seterusnya. Ya, nggak mesti harus ada media, ya. Terus ini beberapa model, ada Dig and Carry, ya. Ada R&D, Brook and Gal, terus ada ADI, ini yang biasa kita lakukan, biasanya ADI sama MPI, ya, instruksional. Terus ini Assure model, terus ini MPI-nya Adwi Suparman, dan ini adalah 4D model, define, design, develop, disseminate, ya. Tergantung nanti teman-teman sukanya yang mana. Selama ada teori, oke. Nah, ini adalah PLAM, ya, preliminary investigation, prototyping phase, assessment phase, implementation.
Selama ada teorinya, boleh saja yang mana yang teman-teman suka ya. Nah, ini saya studi kasus pada model Plum, biar sederhana, biar karena dia hanya 3 fase ya, fase pendahuluan, fase prototype, fase assessment. Yang perlu diperhatikan adalah setiap fase dari penelitian desain dan pengembangan adalah sebuah penelitian, ya. Maka perlu ada sub rumusan masalah. Fase pendahuluan, eh, sebenarnya polanya sama ya. Mau ADI, mau apapun sama saja. Mendefinisikan dengan jelas detail produk yang terancang, terus ada analisis kebutuhan, siapa calon pengguna produknya, bagaimana karakteristiknya, produk seperti apa yang mereka butuhkan dan harapkan. Terus ada analisis konten, berarti analisis kurikulum ya. Analisis konsep yang esensial, analisis permasalahan bagaimana konsep-konsep esensial diajarkan oleh guru. Terus ada mereview literatur yang relevan ya untuk konseptualisasi dan formulasi karakter dan spesifikasi produk. Terus ada fase prototipe pengembangan, yaitu peneliti merancang dan mengembangkan prototipe secara bersiklus ya, dikembangkan, perbaiki, kembangkan, perbaiki. Nah, ini yang konsep validasi yang benar, bukan validasi itu mengambil minta uh, nilai dari validator terus dijadikan oh ternyata sangat bagus karena nilainya 95. Enggak gitu, tapi konsep lain adalah konsep iteratif atau bersiklus. Misalkan kamu udah bikin perancang, datang ke ahli, suruh perbaiki, diperbaiki, datang lagi ke ahli, suruh perbaiki, perbaiki lagi, dan seterusnya. Jadi bersiklus. Terus merancang evaluasi formatif ya, dan seterusnya. Nah, ini adalah fase pengembangan prototipe yang eh, evaluasi yang saya sarankan. Yang pertama harus ada self evaluation. Ya, self evaluation itu berarti kita merancang sendiri, melihat sendiri bagaimana hasil karya kita sebelum diberikan kepada ahli untuk dievaluasi. Kenapa ini perlu? Biar biar ahli itu fokus pada produknya, bukan pada hal-hal yang sepele. Contoh gini, ketika kenapa kita harus self assessment, misalkan bagaimana penulisannya sudah tepat, tidak ada nggak yang tertipu, yang salah ketik dan sebagainya. Jadi si ahli udah tidak lagi melihat oh ini salah ketik. Pertemuan dari perbaikannya itu bukan tentang salah ketik, tapi tentang bagaimana degradasi warna dan seterusnya. Bukan lagi tentang oh ini fontnya kekecilan nggak kelihatan gitu. Nah, tapi tentang bagaimana eh, estetika dari font tersebut, gitu ya. Apakah dia bagus, terlihat, bukan karena kekecilan, nggak kelihatan jadi kayak saya ini kan karena apa di crop dan nggak bagus, jadi ngeblur gini ya, bukan karena ini. Nah, terus setelah self evaluation kamu melakukan one to one test, ya. Jadi kamu uji tes kecil boleh ke keponakan, boleh yang usianya pada usia itu. Baru kamu melakukan expert review ya ke validatornya tadi. Setelah selesai ada perbaikan, kamu revisi terus. eh, ini yang disebut tadi berkesinambungan, revisi, revisi, revisi. Kamu melakukan semua grup uji kelas kecil, misalkan 10 orang dan sebagainya. Terus baru kamu nanti melakukan field testnya di uji kelas besar. Nah, fase asesmen ini, saya bentar dulu ya, saya mau minum dulu ya. Nah, terus, oh, Mas Didi mau habis.
Nah, eh fase asesmen itu nanti makanya ada kualitatif dan kuantitatif ya, kuasi eksperimen. Ya. Nah, ini kita tidak lakukan atau boleh kita lakukan tapi nanti bentuknya karena kita sedang belajar di S1 tidak dipentingkan untuk secara tadi di KKNI-nya tadi yang di awal ya secara hukum kita tidak tidak diperlukan secara spesifik, maka nanti kuasi eksperimen atau eksperimennya kamu misalkan tadi kan di sini ada field test ya. Udah dengan kualitatif saja, dengan narasi saja. Tidak perlu dengan angka-angka ya. Tapi kalau mau angka-angka boleh, boleh banget ya. Boleh banget. Terus, nah ini resume fokusnya. Kalau fase preliminary itu pada kevalidan, meliputi content validity, construct validity, dan sebagainya. Terus development prototyping itu eh, keterpakaian produk dan asesmen itu keefektifan ya. Nah, penutup semangat meneliti ya. Skripsi yang terbaik adalah skripsi yang selesai pada waktunya. Oke, ada yang mau dibahas dari dua termin tadi? Silakan. Monggo. Halo. Maaf Pak, izin bertanya. Boleh dong. Eh, jadi untuk keseluruhannya itu dari awal sampai akhir itu kita benar-benar harus ngikutin panduan dari buku panduan yang terbaru ya Pak ya? Penulisannya ya. Jadi skema penulisannya iya. Tapi kalau pada prinsip penelitiannya saya rasa secara umum sudah tergambar tadi. Tapi kalau misalkan tidak boleh ada garis vertikal pada tabel, terus tabelnya itu adalah sequence dari bab 1 sampai bab 5, selalu urutannya bertambah terus 1, 2, 3 yang tidak disekat dengan bab satu-satu dan seterusnya. Itu iya, gambar juga sama. Terus misalkan harus 4, 4, 3, 3, misalkan ya. Apa terus harus rata kiri kanan dan spasinya 1,5 misalkan itu iya harus karena kan itu panduan resmi dari Unindra. Bagaimana cara mengutip itu iya Baik Pak, kalau gitu terima kasih banyak Pak. sama-sama. Terus ada lagi di sini ada yang analisis nggak? Analisis saya belum bikin itu materinya analisis tapi kebetulan anak saya udah ada yang selesai nih. Alhamdulillah. Terus ada lagi yang mau dibahas, teman-teman? Nah, sekarang permasalahan sharing session dari yang teman-teman punya. Silahkan. Ada yang mau share nggak? Oh, Pak, saya punya kendala di ini, di A, di B, di C. Silahkan. Pak, maaf, saya mau tanya, Pak. Boleh. Eh, kan tadi di slide itu ada yang kata tentang validasi minimalnya itu kan kalau yang untuk mahasiswa dia 30 responden minimal tadi tulisan di PPT-nya ya, Pak. Heeh. Terus kebetulan saya siswanya itu di bawah dari 30 itu jadinya gimana, Pak? Nah, gini, kamu validasi ke sampel dengan sampel yang sama. Kamu judulnya apa, Neng? Halo, Narzatul, judulnya apa? Saya judulnya Pengaruh Efikasi Diri dan Kemandirian Belajar terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika, Pak. Oke, pada sekolah, Pada sekolahnya, kelas 10, Pak. di sekolahnya di mana? SMK. SMK-nya SMK, mana? Pak. SMK mana? Saya validasinya di SMK Kahuripan, Pak. Penelitiannya di?
SMK Krisanti. Oh iya, boleh, nggak apa-apa. Kurang dari situ nggak Nggak apa-apa. apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Yang penting Eh, tidak ter- pada sekolah yang eh, sama. Mau tanya juga Pak, kan saya di SMK Kahuripan itu kan untuk validasi dia di bawah dari 30. Dan saya ngambilnya itu kelas 11 karena Heeh, di SMK Krisantinya itu kan kelas 11-nya PKL ya Pak, jadi kosong. heeh. Terus di SMK Krisantinya itu untuk penelitian kelas 10 berarti udah oke kan ya Pak? Maksudnya penelitian di kelas 10 validasinya ke kelas 11 tapi beda sekolah nggak apa-apa. Prinsipnya validasi itu ke sekolah yang apa namanya sudah tuntas ketuntasan pembelajaran tersebut. Misalkan kamu valid ini berarti kan validasi empirik kan. Nah, kamu memberikan soal ke siswa. Nah, berarti kan siswa tersebut harus sudah memiliki pemahaman materi tersebut dong. Ya, jangan sampai kamu validasi tapi siswanya belum tahu, belum pernah belajar soal tersebut, gimana caranya dia ngisi kan gitu kan ya. Maka ya berarti cari sekolah yang siswanya sudah belajar itu, gitu, sudah belajar tentang itu. Jadi bisa di kelas yang lebih tinggi atau bisa pada sekolah yang kelasnya sama tapi sudah belajar itu. Tapi jangan terlalu jauh rentangnya gitu. Takutnya anaknya lupa. Oke, kira-kira gitu. Makasih Pak. Sama-sama. Ada lagi yang mau dibahas, teman-teman? Oh iya, saya belum nge-share Google Drive-nya ya. Saya nge-share-nya di grup atau di sini saja? Di chat, Di di kolom chat atau di grup? di grup aja boleh Pak, takutnya kalau Di di grup biar sini, teman-teman yang heeh. lain pada bisa itu ya, Iya pada Pak. bisa itu ya, apa namanya? Oke, di grup aja ya, biar yang lain juga bisa eh, apa menikmati atau bisa belajar bersama. Bagikan. Ini lengkap ya. Eh, saya berikan di grup coaching, coaching, coaching. Oh, ini. Nah, sudah saya share di grup. Kira-kira isinya akan saya lihatin ya. Saya share screen tentang mana ya? Nah ini, kelihatan kan ya? Materinya itu, nah ada statistiknya, terus ada eh, ini penelitian asosiatif, komparatif pengembangan yang, oh iya boleh, Bu Maya mau menambahkan Nadira tadi pertanyaan Nadira, silahkan Bu Maya. Tunggu, sebelum ini ada Bu Maya pengen memperjelas, menambahkan ini peneliti nomor nomor apa? eh, saya suka bertanya ke Bu Maya. Silakan Bu Maya. Mohon izin ya Pak, mohon maaf saya off cam. Oke, silakan. Iya. Dikencengin lagi suaranya Bu Maya. Oh iya, sebentar saya ini dulu. Sudah terdengar? Agak lebih dikit kencang nggak? Sudah Apa jelas belum Pak? terdengar sih? Oh iya. Oke. Ya, nambahin dikit aja tadi pertanyaan Nazira terkait jumlah ya. Tadi kan Oh katanya iya. sekolahnya nggak nyampe 30 gitu. Sebenarnya gini, tadi kan seperti yang Pak Yogi katakan, prinsipnya yang penting yang jadi
responden pada validasi itu yang sudah pernah mendapatkan materi tersebut gitu. Jadi jangan dibatasi oleh satu kelas gitu. Kalau misalnya satu kelas itu nggak nyampe 30, boleh kita ambil 2 kelas gitu. Oke. Jadi lebih Oh baik iya. data itu lebih daripada kurang. Kenapa? Kalau misalnya kita 2 kelas kan berarti otomatis lebih dari 30. Nah, lebihnya itu bisa kita jadikan cadangan, Oh mengantisipasi iya, betul kalau sekali. misalnya data yang kita miliki itu kurang bagus gitu. Jadi kita bisa pakai data cadangan atau data lebihannya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kelas 11 katakanlah cuma 25 orang gitu. Berarti kan nggak nyampe 30. Nah, bisa ambil 2 kelas. Kalau misalnya kelas 11 cuma satu kelas, kita bisa plus kelas 12 gitu. Atau kalau memang bagusnya kelas 11 itu ada 2 kelas, ya nggak apa-apa kita ambil 2 kelas. Seperti itu. Jadi kalau bisa memang baiknya itu minimal 30 gitu. Jadi kalau misalnya datanya kurang dari 30 dalam satu kelas, kita bisa menggunakan kelas lain gitu. Yang penting dia sudah dapat materinya. Seperti itu. Itu aja sih Oke. tambahannya. Hmm. Oke, makasih Bu Maya. Betul sekali ya. Jadi menghindari pengotor ya, pengotor data. Kadang-kadang suka ada data pengotor. Nah, takutnya ketika kita bikin validasi, ternyata eh, data pengotornya ini yang bikin tidak valid gitu. Nah, biasanya ada lonjakan-lonjakan data yang memang dia pengotor ya. Nah, ini bisa dibuang kalau kamu punya data lebih. Kira-kira gitu. Ya. Tapi di kelas itu ada kelas 11-nya kelas 11-nya cuma satu kelas atau ada berapa kelas? Iya, Pak. Kelas 11-nya cuma ada satu. Ini kahuripan yang di itu, yang dekat Git Ranco. Iya, Oh, SMA Kahuripan yang dekat Ranco. Iya, kalau iya, iya. iya, Pak. Kamu tinggal dekat itu ya? Enggak, Pak. Saya di Jagakarsa. Ya, tetap Jakarta mendekat Ranco lah. Kan sama-sama Jagakarsa ya. Iya, tapi itu udah masuk ke daerah Tanjung Barat. Saya daerah Ciger Oh, sebelum Ciganjurnya. Ciganjur. Oke deh. Oke. Ada lagi yang mau dibahas nggak, teman? Kalau nggak kita lihat isi dari eh, tadi ya. Jadi teman-teman bisa ini dia. Isinya itu ada statistik ya. Nanti jadi minggu depan teman-teman eh, tinggal bertanya apa yang belum dipahami ya. Kenapa di sini tidak ada kualitatif? Karena kualitatif kemarin Pak Andri yang isi ya. Nah, kualitatif itu kebanyakan deskripsional, teoritis. Jadi nanti kalau ada kualitatif yang berdiskusi lebih baik, misalkan analisis dan sebagainya. Nanti saya ngambil contoh apa namanya skripsi anak saya aja ya. Anak saya kebetulan keren banget ya. Temennya si Ayu, Ayu ada di sini tadi. Nanti saya memakai punya dia kalau ada pertanyaan Iya, Pak. ya. Bagaimana, Pak? Kenapa? Jadi untuk yang di sini nggak ada kualitatif memang di folder yang saya bikin. Karena waktu itu pematerinya Pak Andri dan Pak Andri saya lupa Pak Andri itu naruhnya di mana ya, di sini nggak ada. Nah terus untuk yang kualitatif misalkan analisis dan sebagainya nanti saya pakai contoh skripsi yang sudah jadi ya. Jadi nanti diskusinya lebih ke sana. Oke, di sini ada untuk workshop statik ini yang besok akan kita bahas ya minggu depan. Ada apa namanya isinya itu uji validitas esai, normalitas Lilipos, C kuadrat dan sebagainya. Teman-teman bisa nanti langsung download aja ya, ada tabel-tabel ya. Terus regresi sederhana dan ganda ya. Nanti sebelum minggu depan, pertemuan minggu depan, teman-teman sudah download materi ini ya. Untuk yang terus kalau yang eksperimen dan tadi ekspos faktor ya ini eh, kualitasnya ya dan sebagainya. Jadi nanti kita minggu depan kan pengolahan data tuh kita eh, fokus utamanya di kuantitatif, tapi yang pengembangan dan itunya nanti berlanjut di eh, yang apa namanya yang kita buat ya. Tetap kita bahas, tapi jadi biar cepat teman-teman nanti kalau yang kuantitatif, tolong
di-download dulu, dicermati. Kalau ada pertanyaan, silakan bertanya minggu depan. Maksud saya gitu, ya. Untuk yang pengembangan ini ambil di hari ada kumpulan contoh-contoh ACAD, ya. Eh, terus eh, ini ada semuanya lengkap ya, termasuk yang saya ngambil materi kemarin dari sini, ya, Ahmad Fauzan. Materi yang saya buat ini sumber aslinya ini, ya. Termasuk sumber aslinya saya masukin, ya. Nah, sumber aslinya saya masukin ya. Jadi silakan teman itu PPT yang tadi saya bahas ini sumber aslinya ada di sini. Saya meringkas dari eh, seminarnya Pak Fauzan. Iya. Jadi saya meringkas dari sana. Terus ini bab 3 itu apa ya? Saya belum periksa lagi nih. Oh, ini juga termasuk ini ya, beberapa contoh sumber-sumber yang saya gunakan buat eh nah, apa yang tadi ada di sana, tapi ini boleh dibuang kok ya. Nanti saya buang aja deh, nanti saya bersihin ini. Yang tidak perlu saya bersihin. Terus ini penelitian pengembangan komparatif dan asosiatif itu aku dari sebenarnya Unindra mau menerbitkan tapi belum terbit ya. Nah, petunjuk karya ilmiah ini baku dari Unindra. Masih dalam proses pengembangan kalau nggak salah ya. Atau ini sebenarnya yang saya belum baca apa panduan terbaru itu jangan-jangan itu panduan terbaru ya. Itu bocorannya dari Pak Hasbullah kemarin waktu itu ya. Ini materi kuantitatif ya yang tadi. Nah, Bu Arpatin. Jadi semua lengkap di Google Drive-nya ya. Semua lengkap di Google Drive-nya. Nanti teman-teman jadi minggu depan sudah siap dengan eh, pelajari dulu yang ada di dalam Google Drive. Jadi eh, misalkan pengolahan data kuantitatif pelajari atau pengembangan pelajari apa saja bukunya karena kan waktu kita sebentar ya. Terus dan seterusnya. Oh, nanti Bu Maya mau yang kualitatif lagi Bu Maya sudah download. Nanti saya akan masukkan ke sana ya. Kualitatif sudah ada nih dari Bu Maya. Terima kasih Bu Maya. Ya, Tadi nanti dilengkapi dengan kualitatifnya. Oke, kira-kira gitu. Ingat dipelajari, diperiksa, dibaca. Nanti minggu depan kita tinggal simple. Tadinya saya pikir kita akan sampai jam 10 lebih, ternyata ini sudah secara garis besar sudah jelas. Ada yang mau dibahas dulu nggak? Ditanyakan, didiskusikan selain Nazriatul Latifah? Nggak ada. Tadi sesi absen sudah belum? Presensi? Udah, Pak. Udah ya? Formulir 31 yang jawab. Oke, alhamdulillah. Terima kasih. Ada analisis juga ya. Oke, silakan ada yang mau didiskusikan tidak? Untuk waktu, apakah Jumat malam Sabtu ini oke atau tidak? Atau ini kesepakatan bersama ya. Kemarin sebenarnya saya merancang ini Sabtu malam Minggu, tapi kebetulan saya Sabtu tiba-tiba ada acara. Bukan sebenarnya saya pengen uh, nengokin anak itu di hari Minggu. Tapi ternyata di hari Minggu saya dapat jadwal ngawat, jadi saya ganti geser ke Sabtu. Nah, jadinya ini dimajuin lagi Jumat malam Sabtu. Untuk waktu apakah ada masalah atau tidak? Atau tetap di Jumat malam Sabtu? Karena kan takutnya yang ekstensi itu Jumat untuk ketika dia sudah normal itu dia akan apa kuliah gitu. Bagaimana? Atau nanti saya bikin angket di grup ya untuk waktunya apakah di Jumat malam Sabtu atau biar nanti kita kan yang di grup kita ada 50 orang 52 berarti 48 mahasiswa tapi yang hadir alhamdulillah sih lebih dari setengahnya tadi ada 30 sekian
ya 31-an. Nah, itu saya sudah luar biasa. Kira-kira nanti saya bikin di grup itu ya linknya, bukan link, survei, apakah tetap di Jumat malam Sabtu atau kita ganti hari jadi Sabtu malam Minggu, atau mau ganti hari lagi jadi Minggu malam Senin pun boleh, biar semuanya bisa ikut dengan baik. Ada yang mau dibahas dulu teman-teman? Nggak ada? Alhamdulillah kalau nggak ada. Ingat ya, konsep, bukan konsep, slogan kita apa? Lulus, ucapin bareng-bareng yuk. Lulus bareng tahun 2024 Oke. bulan September. bulan September bareng ya. Lulus bareng Lulus lulus bareng lulus tahun bareng 2024 bulan 2024 September. bulan September. Oke, alhamdulillah. Terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa minggu depan. Ingat ya, baca, pelajari, simulasikan. Ketika kalau yang kuantitatif langsung disimulasikan saja, biar minggu depan tuh udah enak kita, ya. Karena kan kita banyak nih, bukan cuman kuantitatif, kualitatif, dan itu juga ada kan. Mungkin banyak yang bertanya juga kan. Nah, baca, simulasikan, nanti minggu depan tinggal bertanya yang susahnya di mana, ya gitu ya. Baik, Pak. Oke, biar nanti semuanya kebagian. Ya, gimana Aulia? Oke, kalau jelas cukup. Kita sudahi dengan alhamdulillah, semangat lulus bareng 2024 bulan September. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih Bapak. Pak. Terima kasih Bu. Terima kasih, Pak. Oke.